Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu la yasluhul kadhib. Bab tidak baik dusta. Bab bahwasanya tidak baik dusta. Dusta itu tidak baik. Haddatsana Musaddad qal haddatsana Abdullah ibn Dawud anil A'mash an Abi Wa'il an Abdillah anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal alaikum bis-sidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar wa inna rajula la yakdzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dawud dari Al-A'mash, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hendaknya kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan pada kebaikan, menunjukkan pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hati-hatilah kalian dari dusta, karena dusta mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, ini hadisnya ayyuhal ikhwah dari Abdullah bin Mas'ud. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya untuk jujur, ya, tidak boleh dusta. Nabi mengatakan hendaknya kalian jujur. Kenapa harus jujur? Nabi menyebutkan alasannya karena jujur akan mengantarkan pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Artinya jujur ini adalah pintu kebaikan. Lalu Nabi menyatakan ada seorang yang jujur, senantiasa jujur sampai akhirnya dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Lalu Nabi setelah mengingatkan umat untuk jujur, beliau mewanti-wanti umatnya dari dusta. Kata beliau, hati-hatilah kalian dari dusta, jauhilah oleh kalian dusta, karena dusta akan mengantarkan pada kejahatan, sedangkan kejahatan akan mengantarkan ke neraka. Dan sesungguhnya ada seorang yang dusta dan senantiasa dusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ya, ini artinya beliau mentahdzir, memperingatkan kita semua dari perbuatan dusta. Insya Allah maknanya jelas. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, seseorang akan siapa yang terbiasa dengan sesuatu, maka itu akan menjadi sifat yang melekat pada dirinya. Siapa yang terbiasa dengan sesuatu, maka itu akan menjadi sifat yang melekat pada dirinya. Sebagaimana dalam hadis ini, ketika seorang terbiasa jujur, maka jujur ini akan melekat pada dirinya, sehingga dia menjadi orang yang dicap atau dianggap jujur. Nah, begitu juga siapa yang terbiasa berdusta, kemana-mana bohong, dusta, nanti sifat ini melekat pada dirinya, tidak bisa lepas, sehingga dia mendapat predikat pendusta. Maka hati-hati, jangan sampai kita terbiasa dengan keburukan, terbiasa dengan sifat buruk, sehingga akhirnya sifat buruk tersebut melekat pada diri kita dan tidak bisa lepas dari kita. Nah, itu faidah pertama. Faidah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, dalam hadis ini terdapat dorongan atau perintah untuk jujur.
Karena kejujuran merupakan pintu kebaikan. Karena lewat jujur nanti kita bisa melakukan kebaikan, dan kebaikan bisa mengantarkan ke surga. Maka jujur Bapak ya, terutama ahlus sunnah nantiasa menjaga kejujuran di hadapan siapapun, baik di hadapan orang yang pro dengan mereka maupun dengan orang yang anti dengan mereka. Ya, ini faedah kedua. Faedah ketiga, peringatan agar menjauhi dusta, kedustaan dan kebohongan. Karena kedustaan dan kebohongan ini merupakan pintu menuju keburukan. Karena Nabi nyatakan dalam hadis tadi, namanya dusta ini akan mengantarkan kepada kejahatan, sedangkan kejahatan mengantarkan ke neraka. Maka jauhilah dusta, ya, baik kepada orang yang pro dengan kita maupun dengan orang yang anti dengan kita. Nah, inilah ciri ahlus sunnah ya, senantiasa jujur dan tidak dusta walaupun kejujurannya akan merugikan mereka. Ya, ini karena apa? Ahlus sunnah jujur bukan karena mencari muka di hadapan manusia, tapi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.